Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja. Segala Raja. Silakan duduk kembali. Grace loves our family. Anugerah akan membuat kita mencintai keluarga kita. Satu hari saudaraku ada seorang anak yang nakal sekali. Dan dia bertanya kepada maminya. Mami, kenapa rambut mami itu kok tambah banyak yang putih? Kenapa, Mi? Lalu si maminya berpikir sebentar dan dia bilang begini, kamu tahu enggak, nak? Setiap kali kamu buat nakal, itu membuat mami kepikiran terus. Dan membuat rambut mami jadi putih. Jadi kamu harus tahu, satu helai rambut yang putih ini adalah mewakili satu kenakalanmu. Dan maminya berharap supaya anaknya sadar. Tapi si anak kemudian merenung dan berkata, sekarang saya tahu mami. Loh, emangnya kenapa? Wah, nenek rambutnya putih semua mami. Itu berarti mami nakal sekali sebagai anak. Realita hidup dalam rumah tangga, dalam keluarga, memang sesuatu yang tidak mudah kita harus hadapi. Tetapi biarlah firman Tuhan mengajar kita. Dan saya percaya saudaraku bahwa Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah yang maha besar. 2000 tahun yang lalu Dia rela turun ke dunia sebagai seorang manusia. Dan yang menarik begini saudaraku. Kenapa Yesus tidak hadir dalam kealahannya ke dunia ini? Atau misalnya dia hadir sebagai manusia, langsung jadi satria baja hitam. Atau langsung menjadi Iron Man, tanpa perlu punya keluarga. Tapi yang menarik saudaraku, Tuhan Yesus hadir ke dunia sebagai seorang anak yang dilahirkan dari keluarga Yusuf dan Maria. Dan tentunya itu ada sebuah pembelajaran berharga buat saya dan saudara. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudaraku, di masa-masa yang paling sukar dalam hidup Yesus selama di dunia adalah masa ketika dia ada di atas kayu salib, ditelanjangi, dihajar, diludahi, dipukul, disesah. Bahkan kedua tangan dan kakinya ditembus dengan paku yang tajam. Bahkan saudaraku, begitu banyak aniaya, kepalanya dimahkotai duri. Tapi Anda tahu ada satu hal yang sering kali kita abaikan, yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Salah satunya apa? Mari kita periksa bersama Yohanes pasal 19, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Alkitab berkata demikian, Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 sampai 28. Ketika Yesus melihat ibunya dari atas kayu salib, Yesus melihat ibunya Maria. Dan murid yang dikasihinya yaitu Yohanes di sampingnya, di samping daripada Maria di dekat salib. Berkatalah ia, Yesus kepada ibunya, kepada Maria, Ibu, inilah anakmu. Yesus menyebut Yohanes kepada Maria ibunya, Ibu, anggaplah ini adalah anakmu. Ayat 27, perhatikan. Kemudian kata Yesus kepada murid-muridnya, khususnya kepada Yohanes, inilah ibumu. Kepada Maria, Yesus berkata, Ibu, ini Yohanes anakmu mulai hari ini. Dan kepada Yohanes, Yesus berkata mulai hari ini, Yohanes itu adalah Maria ibumu juga. Dan lihat kalimat berikutnya. Dan sejak saat itu, setelah Yesus mengucapkan itu, murid itu, yaitu Yohanes, menerima dia, Maria, di dalam rumahnya. Ayat 28, menarik sekali. Sesudah itu, kata bersama saya, sesudah itu, 23. Sesudah kapan? Selesai Yesus menyelesaikan karya keselamatan, tapi juga setelah Yesus mendelegasikan supaya Yohanes take care merawat ibunya Maria. Lihat, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah diselesaikan, telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah
ada yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Lihatlah bagaimana dari atas kayu salib, Tuhan Yesus masih memperhatikan kesejahteraan ibunya, dalam tanda kutip, yaitu Maria. Saya mencoba mempelajari kenapa Maria ini perlu dijaga dan ditampung di rumah Yohanes, salah seorang murid Yesus yang sangat dikasihi Yesus. Banyak komentari Bible bilang begini, karena Yusuf, ayah dalam tanda kutip jasmani Yesus, waktu itu saudaraku, sudah lama meninggal. Sejak Yesus belum mulai pelayanannya umur 30 tahun, Yusuf itu sudah mati. Dan juga Alkitab berkata, Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria masih punya anak-anak yang lain dan tinggal di kota Nazaret, baik laki-laki maupun wanita. Itu adalah saudara-saudara tiri Yesus. Anda ada tahu apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata Yohanes pasal 7 berkata bahwa saudara-saudaranya pun tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Hanya Maria yang awalnya mengikut Yesus, mengiring kemana Yesus melayani. Dan Anda tahu, saudaraku, itu sebabnya sebelum dia mati di kayu salib, Yesus, saudaraku, memberikan sebuah mandat kepada Yohanes, supaya Yohanes menerima Maria seperti ibunya sendiri. Dan Anda lihat bagaimana teladan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita harus memperhatikan kesejahteraan keluarga kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Saya buat sebuah statement berkata begini. Orang besar adalah orang yang memperhatikan kesejahteraan keluarganya. Ayo ucapkan bersama-sama statement ini. 2, 3. Orang besar adalah orang yang memperhatikan apa? Kesejahteraan keluarganya. Di Alkitab juga ada orang yang dianggap luar biasa dan orang yang cukup besar. Bukan besar badannya. Orang ini bernama Daud. Bagaimana Daud dari seorang anak gembala, anak yang tukang menggembalakan anak Isai di Bethlehem, yang akhirnya diangkat Tuhan menjadi Raja Israel yang terkenal, bahkan sampai hari ini bendera negara Israel adalah yaitu lambang bintang Daud, untuk mengingat tentang seorang raja bernama Daud. Dan Anda harus tahu, saudaraku, ketika Daud dikejar-kejar mau dibunuh oleh mertuanya Raja Saul, Alkitab berkata Daud lari ke gua Adulam. Maka 400 orang yang bermasalah, baik masalah hutang, masalah sakit hati, dan sebagainya, mereka yang dalam kesukaran bergabung dengan Daud di gua Adulam. Tapi Alkitab juga berkata, ayah dan ibu Daud, serta saudara-saudaranya juga datang menjumpai Daud di gua Adulam. Daud lagi susah, mau dibunuh oleh Raja Saul. Dan keluarganya datang. Dan Daud, saudaraku, apa yang Daud lakukan? Ayat-ayat berikutnya berkata, maka Daud datangi Raja Moab. Dan berkata, izinkan ayah dan ibuku boleh tinggal di daerah Moab, supaya bisa hidup dengan baik. Nanti aku kalau sudah oke keadaanku, aku akan ambil kembali, aku akan jemput kembali ayah dan ibuku. Dan Anda tahu, saudaraku, Daud lagi susah loh. Tapi masih memikirkan kesejahteraan ayah dan ibunya. Dan yang menarik begini, saya berpikir, kenapa Daud mempercayakan orang yang dikasihnya, yaitu ayah dan ibunya, ke tangan Raja Moab. Anda harus tahu, Moab itu sekarang adalah Yordania. Yordan. Dan kenapa Daud mempercayakan membawa Isai dan istrinya, yaitu ibu Daud, ke Yordan, ke Moab? Kalau Anda ingat, ternyata kakek buyutnya Daud adalah Rut. Dan Rut itu adalah wanita Moab. Wanita yang berasal dari Yordan.
Yang akhirnya Daud tahu bahwa masih ada garis keluarga dari orang Moab. Dan Daud bawa orang tuanya. Untuk apa? Tolong jagain ayah dan ibuku dulu. Aku masih punya banyak pergumulan. Dan itu belajar memberikan sebuah pelajaran buat kita. Daud orang besar tetap memelihara keluarganya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saudara mau jadi orang besar, katakan amin. Mari kita belajar. Orang besar adalah orang yang memperhatikan kesejahteraan keluarganya. Bahkan di perjanjian baru, Rasul Paulus menuliskan sebuah kalimat yang sangat tajam sekali. Yang jarang dibaca oleh banyak kita. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi jika ada seseorang yang apa? Tidak memeliharakan sanak saudaranya. Lihat. Apalagi seisi rumahnya. Baca sama-sama 2, 3 keras. Orang itu apa keras? Murtad. Dan lebih buruk dari orang yang tidak apa? Tidak beriman. Jadi kalau ada orang tua yang tidak memperhatikan kesejahteraan anaknya, murtad. Kalau ada anak yang tidak memperhatikan kesejahteraan orang tuanya, murtad. Suami yang tidak memperhatikan kesejahteraan istrinya, murtad. Istri yang tidak memperhatikan kesejahteraan suaminya, murtad. Maaf saudaraku, bukan saya yang ngomong, Alkitab. Jadi kesimpulannya saudaraku, walaupun kita melayani Tuhan, beribadah, tapi kalau kita melalaikan untuk memperhatikan kesejahteraan keluarga kita, kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Itu sebabnya, ayo kita belajar supaya kita mau peduli dan perhatikan keluarga kita dengan baik. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya beri judul khotbah ini adalah Treat Your Family Excellently. Itu James Bond, bukan. Lakukan yang terbaik bagi keluarga Anda. Buatlah yang terbaik bagi keluarga Anda. Itu adalah pesan Tuhan. Kalau kita mau hidup diberkati Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Treat your family excellently. Lakukan yang terbaik. Karena saudaraku, Tuhan saja memberi teladan. Sudah di saat-saat terakhir sebelum dia mati. Dia masih care dengan ibunya. Daud di masa susah, dia masih care dengan keluarganya. Hal yang sama yang Tuhan mau supaya saudara dan saya kerjakan. Pertanyaannya begini, saudara. Pak, tapi orang tua saya, terlalu jahat, Pak. Pak, anak saya kurang ajar banget. Pak, suami saya keterlaluan, Pak. Pak, istri saya, kebangetan, Pak. Lah gimana? Tetap bagaimanapun juga, sebuah tanggung jawab dalam keluarga harus kita lakukan. Dan percayalah, ketika kita taat akan firman, maka dia akan hadir dalam hidup kita sebagai Allah El Shaddai yang menyelesaikan setiap masalah kita dan pergumulan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tapi Pak, berikutnya saya tahu Pak, saya harus lakukan yang terbaik buat keluarga saya. Tapi bagaimana? Saya coba lakukan dan keluarga saya selalu merasa tidak puas. Istri saya Pak, sudahlah saya beri yang terbaik, tapi merasa nggak puas. Suami saya Pak komplain terus tentang saya. Mari kita belajar. Paling tidak saya membantu saudara. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa treat our family excellently. Lakuin yang terbaik buat keluarga kita. Yang pertama, saudaraku. Ketahuilah terlebih dahulu kebutuhan utama dari keluarga Anda.
Ketahuilah lebih dulu kebutuhan utama dari keluarga Anda. Kata bersama saya harus tahu kebutuhan utama keluarga saya. 2, 3. Saya harus tahu kebutuhan utama apa? Keluarga saya. Bagaimana saudara bisa menyenangkan keluargamu kalau engkau nggak tahu apa sesungguhnya yang mereka butuhkan? Ingat, bukan uang saja. Seringkali orang berpikir, yang penting Pak saya cukupi semua kebutuhan keluarga saya. No. Kebutuhan utama keluarga kita bukan soal uang. Nah, kalau begitu apa Pak? Nah, kita lihat dulu Rasul Paulus memberi nasihat bagus sekali soal keluarga. Lihat 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi. Maksudnya, saudara-saudara para suami yang sudah punya istri, bagaimana juga tidak hanya perkara surgawi yang harus kita pikirkan, tapi juga perkara duniawi. Maksudnya apa? Lihat kalimat terakhir. Ayo para suami-suami, baca yang keras. 2, 3, keras. Bagaimana apa? Ia dapat menyenangkan apa? Istrinya. Cuman istrinya, bukan istri-istrinya. Menyenangin satu istri aja susah, apalagi istri-istrinya. Makanya satu saja. Tuhan berkata, cukup nak, satu aja. Katakan haleluya. Oke, puji Tuhan. Para istri lihat, yes. Tuhan jawab doaku hari ini. Allah mengerti. Allah bicara kepada gembalaku. Tapi lihat ayat 34. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Memang pria yang tidak beristri lebih bisa fokus kepada Tuhan. Tapi kalau sudah menikah, tetap harus juga memikirkan bagaimana dapat menyenangkan istrinya, keluarganya. Lihat, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan. Bisa bebas melayani Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perhatikan realitanya, kalau saudara dan saya tidak dipanggil selibat, tidak dipanggil untuk tidak menikah, tapi dipanggil untuk menikah, lihat. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Maksudnya apa? Kalimat terakhir baca sama-sama yuk. 2, 3. Bagaimana ia istri dapat menyenangkan apa? Suaminya. Katakan haleluya. Yes Pak, seimbang Pak. Amin. Ketahuilah lebih dulu kebutuhan utama daripada keluarga Anda. Bahwa ternyata istri punya tugas bagaimana ia bisa menyenangkan suaminya. Bagaimana seorang suami bisa menyenangkan istrinya. Bagaimana orang tua bisa menyenangkan anaknya. Demikian juga bagaimana seorang anak bisa menyenangkan orang tuanya. Treat your family excellently. Itu adalah yang kita harus ketahui. Saya tahu Pak, tapi bagaimana? Saya tidak memudeng Pak. Nah di Amerika pernah dibuat sebuah survei. Dan paling tidak 90% hasil survei ini bisa dipercaya. Karena begini saudaraku. Laki-laki dan perempuan ternyata punya kebutuhan yang serupa. Tetapi tingkat prioritasnya berbeda. Nah sekarang dengar baik-baik. Para wanita-wanita, khususnya yang sudah menikah. Apa sih kebutuhan utama daripada suami? Yes, para suami kanan haleluya. Kalau sudah gitu, para suami kalau gitu kita skip aja ya. Suaminya diam semua. Katakan haleluya. Oke. 5 kebutuhan utama para suami. Dengar ibu-ibu, para istri. Yang pertama, pemenuhan seks. Sex fulfillment. Oh my God. Iya Pak, masa begitu Pak? Ini di gereja loh Pak, masa bicara begitu? Iya. Para suami-suami ternyata setelah disurvei, kebutuhan utama para suami adalah pemenuhan seks. Dan kalau sudah tanya saya sebagai suami, sebagai pria, tanya sama pria-pria yang sudah menikah, betul? Nggak berani begini. Isinya udah ancam, awas lu ya. Kebutuhan utama suami yang kedua adalah teman rekreasi.
recreation, companionship. Butuh teman untuk bisa fun sama-sama. Ya asal jangan ke kasino sama-sama, saudaraku. Atau ke diskotik sama-sama, itu tidak boleh. Saudara. Tapi para suami itu butuh punya sebuah persahabatan. Enggak cuma hanya sekedar istri, tapi jadi teman rekreasi. Lihat beberapa pria-pria matanya berbinar-binar. Yang ketiga, kebutuhan utama suami adalah pasangan yang menarik. An attractive spouse. Nah, di sini para wanita, para istri harus ngerti. Jangan dibilang begini, Allah macam-macam anak sudah 6. Masih mau aneh-aneh aja. Bu, suami-suami tetap perlu lihat istrinya menarik. Betul para pria-pria? Yang diam itu berarti setuju, saudaraku. Ya kan? Nah bagaimana kalau seandainya lihat istri terus beketek? Maaf, saudaraku, do you know beketek? Itu kayak pakaian sudah setahun gak dicuci-cuci, saudaraku. Sementara kemudian dia lihat wanita lain di tempat kerja, di luar, yang rapi dan sebagainya. Nah paling tidak, walaupun suami-suami harus tetap setia dan tidak boleh ada wanita lain, betul. Tapi paling tidak para wanita, para istri harus tahu bahwa kebutuhan yang ketiga utama dari suami adalah pasangan yang menarik. Yang keempat adalah dukungan keluarga. Domestic support. Suami-suami itu perlu didukung, perlu disupport. Sebab pepatah berkata di balik seorang pria sukses, pasti ada wanita yang sukses. Istri jadi penolong, bukan perongrong. Apalagi penodong. Apalagi perampok, penggarong, bukan. Jadi saudaraku, butuh dukungan keluarga. Yang kelima kebutuhan utama suami adalah apa? Pujian. Pengakuan. Sebuah pujian. Bu, para istri-istri perlu loh muji suami. Amin. Jangan akhir minggu terima gaji dari suami. Halah, cuman segini. Suami bisa jantungan, saudaraku. Tapi para istri-istri harus puji, Pak, thank you ya. Aku bersyukur punya suami sehebat kamu. Kamu udah lakukan yang terbaik buat istri dan anak-anakmu. Thank you. Dan Anda kasih cuman. Suami Anda akan nyanyi begini. Ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Lah bagaimana kalau suami tiap hari dicaci maki terus sama istri-istri? Selalu dikritik terus. Itulah penyebab kenapa survei membuktikan lebih banyak suami cepat mati muda dibanding para istri. Betul saudaraku, kenapa lebih banyak janda ditinggal mati suami daripada duda ditinggal mati istri? Karena banyak suami sakit jantung karena kurang dipuji sama istrinya, saudaraku. Para suami-suami yang setuju, tepuk tangan yang meriah. Dengar bu, dengar semangatnya suami. Yes. Tapi para pria-pria sekarang. Juga harus tahu 5 kebutuhan utama istri. Siap-siap Pak, pasang seat belt. Siapa tahu Bapak kaget, syok, terpental. Kebutuhan utama istri beda. Yang pertama adalah apa? Kasih sayang. Not sex. Kasih sayang. Affection. Wanita itu butuh diperhatikan. Butuh kelembutan. Perlu rasa aman. Perlu perlindungan dan dukungan. Mungkin bagi para pria-pria, gitu aja masa sih. Lo betul. Coba lihat. Para istri-istri yang setuju, tepuk tangan yang meriah. Hidup para istri-istri. Butuh kasih sayang. Ya kan? Diperlakukan dengan nice. Jalan mau nyebrang. Tunggu istri.
Saya yang di arah tempat mobil akan lewat. Istri akan bertanya, jangan malah, lu yang di situ ya. Jadi kalau tabrakan lu yang kena duluan ya. Istri akan bilang, alamak. Kasih sayang, affection. Kebutuhan utama istri yang kedua adalah percakapan. Conversation. Istri itu para suami-suami perlu mengungkapkan hatinya. Perlu cerita. Dan daripada cerita sama suami tetangga. Harusnya para suami-suami tanggap. Iya, perlu cerita. Perlu curhat. Perlu percakapan. Memang kadang-kadang kita para pria-pria, para suami ngomong, alah, cuman begitu loh. Lah kok gitu-gitu diceritain. Aja ujung-ujungnya, gitu, cuman begitu. Lah, tapi itu kebutuhan para wanita. Coba para istri-istri yang setuju, katakan haleluya. Kebutuhan utama istri yang ketiga adalah apa? Kejujuran dan keterbukaan. Honesty and openness. Wanita itu istri nggak suka kalau sampai dibohongi. Perlu kejujuran dan keterbukaan. Yang keempat, istri itu kebutuhan utamanya adalah dukungan keuangan. Baru 1-2 ibu. Yang para istri yang sujud tepuk tangan lebih meriah. Yes. Financial support. Pak, kalau bisa Pak, Pak Lukas khotbah 3 jam deh hari ini. Dan. Tapi ingat, financial support bukan nomor 1 loh. Buktinya apa? Berapa banyak istri orang kaya dipenuhi semua, apapun yang mau. Tapi merasa nggak bahagia. See? Yang kelima, kebutuhan utama istri adalah apa? Komitmen dalam keluarga. Family commitment. Kesetiaan. Komitmen. Lihat ada istri langsung foto. Jepret. Suaminya nggak datang. Nanti tunjukin suami. Mari kita belajar bersama-sama mengerti kebutuhan keluarga kita. Rupanya kebutuhan utama istri dan kebutuhan utama suami berbeda. Suami butuh pemenuhan seks yang utama, sementara istri butuh affection, yaitu kasih sayang. Nah, di sini kadang-kadang seringkali terjadi salah pengertian. Makanya hal yang pertama, ketahuilah kebutuhan utama keluarga Anda. Nah sekarang begini saudaraku, keluarga kan gak cuma bicara suami istri, tapi orang tua anak juga. Nah sebagai orang tua, apakah saudara juga tahu kebutuhan utama anak Anda? Ada 3 kebutuhan utama anak, ini yang betul-betul standar. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Tentu anak butuh makanan bergizi, perlu pakaian yang layak, dan tempat tinggal. Itu kebutuhan fisik. Orang tua harus penuhi kepada anak. Ya kan? Yang kedua, kebutuhan utama anak adalah kebutuhan emosi. Anak butuh kasih sayang. Anak butuh rasa aman. Anak juga butuh diperhatikan. Anak juga perlu dihargai. Katakan haleluya. Dan kebutuhan yang ketiga dari seorang anak adalah apa? Kebutuhan pendidikan. Ini pendidikan rohani. Perlu diajar anak kita takut akan Tuhan. Cinta Tuhan, kenal Tuhan. Itu adalah kebutuhan utama anak. Lalu pendidikan sopan santun, manners. Dan pendidikan akademis. Dan ingat tidak hanya IQ yang perlu dididik. Tapi juga EQ. IQ adalah intelijensia seorang anak. Tapi EQ itu adalah emotional. Karakter yang harus juga berqualified. Yang harus kita didik buat anak-anak kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Haleluya.
Kemarin saudaraku, kami buat fellowship, barbecue dan doa gabung antara anak-anak youth kita, Aero Generation dan juga dewasa muda kita Pro-M dan juga ada SOM dan mohon maaf bukan berarti tidak mengundang semua saudara. Paling tidak syukuran mereka fellowship karena ada tetangga saya yang berulang tahun dan juga mereka ada yang juga mau celebration wedding anniversary saya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ketika di rumah saya buat doa untuk anak-anak youth, saya ajar mereka tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya panjang umurmu di tanah yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Dan saya tanya sama mereka jujur. Kalian tahu harus hormat pada orang tua. Tapi jujur, hormat kepada orang tua itu mudah atau susah? Dan Anda tahu jawaban mereka, susah. Hormat, respect sama orang tua itu ternyata susah. Dan jujur kalau saudara, tanya pada dirimu sendiri. Sesungguhnya hormat sama orang tua itu susah atau mudah? Halo? Susah. Ya kalau orang tua saudara selalu mengiyakan apapun yang kau minta. Engkau bilang, aku hormat sama orang tua. Tapi begitu orang tua mungkin berkata tidak. Atau orang tua mungkin punya kelemahan dan kekurangan. Walaupun orang tua kita sejahat apapun, tetap firman berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi kemudian saya tanya begini, jujur kalian bilang susah menghormati orang tua. Saya minta 5 orang sukarelawan. Coba cerita satu kata, satu kalimat yang merupakan sesungguhnya kebutuhan utama anak dari orang tua itu apa. Dan saya akan coba, walaupun itu mungkin bukan anak saudara yang ngomong, tapi paling tidak mewakili jeritan hati anak-anak kita. Apa itu saudaraku? Yang pertama, kebutuhan anak dari orang tua adalah apa? Mereka perlu didengar dan bisa curhat. Perlu didengar dan bisa curhat. Seringkali orang tua hanya mendominir kalimat perkataan. Tidak mau dengar anak tapi mau didengar. Nah ini persoalan. Akibatnya anak tidak dekat dengan orang tua. Kita marah-marah. Anak lebih dekat dengan orang lain. Padahal sesungguhnya anak itu perlu didengar dan bisa curhat. Yang kedua, anak perlu dicintai. Gak cuma uang loh ternyata. Tapi perlu dicintai. Lovely. Cinta, kasih sayang. Yang ketiga, anak juga perlu perhatian. Tahu bahwa orang tuanya memperhatikan dia. Gak cuma sibuk tentang cari duit. Gak cuma sibuk tentang yaitu hal-hal yang menjadi kesukaan orang tua sendiri. Tapi anak perlu diperhatikan. Yang keempat, anak ada yang bilang begini, perlu diberi kebebasan. Minta space. Saya tahu mungkin ini anak adalah orang tua yang sangat otoriter sekali. Ya memang saya ngajar mereka, bukan kebebasan semau gue. Karena itu nanti akan justru membahayakan si anak. Tapi paling tidak, orang tua sudah harus tahu tingkat kedewasaannya. Tentunya anak yang sudah usia belasan tahun, jangan terus diperlakukan kayak anak masih umur 5 tahun. Dia perlu space. Paling tidak, kita beri banyak hal yang berbeda. Awalnya hubungannya sebagai anak, lama-lama bisa jadi kayak sahabat atau teman. Ya kan? Yang kelima, kebutuhan anak dari orang tua adalah waktu dan dipercayai. Dan Anda tahu ini jeritan anak-anak kita. Yang orang tua harus ketahui. Para anak-anak yang setuju, tepuk tangan yang meriah. See? Itulah kebutuhan anak kita. Yang harus kita ketahui. Tapi saya mencoba fair. Selesai acara youth di rumah tetangga kami, ada SOM. Mayoritas yang hadir para orang tua yang sudah punya anak maupun ada yang belum punya anak. Lalu saya tanya sama mereka. Saya sampaikan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mereka setuju semua karena firman.
Dan saya beritahu mereka bahwa menghormati orang tua memang tidak mudah. Susah. Dan mereka sendiri para orang tua mengakui. Ayo jujur, saya sekarang tanya sama saudara. Hormat sama orang tua, saudara, susah atau mudah? Halo? Susah. Orang tua saya wantik, Pak. Tapi tetap orang tua, saudara. Amin, saudaraku. Nah, yang menarik begini. Saya kemudian tanya kepada para orang tua. Hai para orang tua, apa kebutuhan utama yang Anda butuhkan dari anak? Nah, sekarang para anak-anak dengar baik-baik. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua, saudara? Mewakili orang tua, saudara. Yang pertama, menurut dan tidak melawan. Betapa sakit hatinya orang tua. Kalau anaknya diberitahu, lalu argu melawan. Betul para orang tua? Enggak berani ngomong. Para orang tua yang sujud, tepuk tangan yang meriah. Yes. Memang ada dua tipe anak. Ada anak kalau diberitahu langsung against. Langsung melawan. Anda harus tahu itu perasaan orang tua bagaimana. Tapi yang kedua ada tipe anak. Kalau diberitahu orang tua, ya, tapi tetap nggak dilakuin. Itu juga persoalan. Yang kedua, kebutuhan utama orang tua dari anak adalah apa? Mendengar atau didengar dan merespon. Jadi orang tua saudara itu perlu didengar dan perlu diberi respon yang baik. Jangan lebih mendengar suara orang lain daripada suara orang tua. Tapi beda kalau orang tua lihat anaknya sudah menikah. Orang tua harus legowo. Dia sudah bangun sebuah rumah tangga sendiri. Maka dia sudah punya kepala keluarga sendiri. Dia sudah punya istri sendiri. Harus belajar untuk yaitu lebih prioritas kepada keluarganya sendiri. Dan bukan lagi orang tua. Orang tua juga harus bijak. Yang setuju, katakan amin. Tapi yang ketiga, kebutuhan utama orang tua dari anak adalah perhatian dan kasih sayang. Nah lu, anak butuh diperhatikan. Orang tua juga butuh diperhatikan. Rupanya sama-sama perlu perhatian. Nah jalan keluarnya gimana Pak? Mari sama-sama memperhatikan. Yang keempat, kebutuhan utama orang tua dari anak adalah apa? Peduli dengan orang tua. Walaupun anak sudah nikah, sukses, kaya, tetap orang tua juga membutuhkan anak peduli. Para orang tua yang setuju, tepuk tangan yang meriah. Allah mengerti, Allah peduli. Tapi tetap perlu orang tua harus belajar bijak. Kalau anak sudah menikah, tentu perhatiannya, kepeduliannya beda dengan waktu masih belum menikah. Oh Pak, kalau begitu Pak, saya tidak mau anak saya menikah. Itu egois orang tua. Ya kan? Jadi saudaraku, orang tua juga perlu anak peduli dengan orang tua. Nah, terutama beberapa orang tua ngomong, pedulinya itu bukan cuma telepon Pak. Bukan cuma perhatiin, datang. Ini Pak. Makanya ada pepatah berkata, ada sebuah iklan di Amerika, televisi bilang ini, sebelum menikah, cek criminal background, cek kredit history, cek kesehatan. Kenapa? Waduh Pak, kalau anak saya nikah dan ternyata waktu menikah baru tahu, utang suaminya banyak, alamak, anak saya nanggung utang juga. Mau tidak mau belajar untuk peduli dengan orang tua. Dan yang kelima, orang tua butuh keterbukaan. Lihat, anak butuh didengar dan keterbukaan. Orang tua juga butuh keterbukaan. Jadi solusinya apa? Belajar dalam keluarga transparan. Saling terbuka. Tapi ingat, tetap keterbukaan anak terhadap orang tua yang sudah menikah. Saya bilang harus berbeda. Enggak begini, ini suamimu gimana? Memperlakukan kamu bagaimana? Kamu tiap hari diperlakukan bagaimana? Orang tua pokoknya mau tahu semua. Dan nanti kalau sampai anaknya harus terbukanya terus polos-polos bilang begini, Mah,
Suamiku enggak suka sama mama loh. Katanya cerewet mah. Loh, lah anak yang terbuka kepada orang tuanya polos-polos begitu. Wah, mertua akan datang bawa M16. Cari menantunya. Mana menantu? Jadi semua kita harus tahu kebutuhan utama keluarga kita. Apa cukup hanya tahu? Enggak cukup. Kalau sekedar tahu ya, tapi Anda tidak berbuat apa-apa, do nothing, useless, tidak ada gunanya. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan untuk treat your family excellently. Yang kedua adalah belajarlah cara terbaik memenuhi kebutuhan tersebut. Kata bersama saya belajar. 2, 3. Lebih keras, belajar. 2, 3. Belajar. Coba lihat kanan kirimu, katakan agak dekat ke telinganya. Belajar, bilang. Amin, saudaraku. Agak muncrat segini enggak apa-apa. Bilang, kata bersama saya belajar. 2, 3. Belajarlah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kenapa? Lihat, Paulus memberi pesan buat anak rohaninya. Tim pelayanannya. Lihat, Titus 3 ayat 14. Titus pasal 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita, yaitu orang-orang percaya yang ikut melayani bersama Paulus waktu itu. Lihat, termasuk kita, anak-anak Tuhan. Juga belajar. Kata bersama saya, belajar. 2, 3. Kita ini perlu belajar. Belajar apa? Melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Untuk bisa memenuhi kebutuhan utama keluarga kita. Keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saya tidak mau ada seorang pun di sini yang dianggap Tuhan murtad. Karena engkau tidak lakuin yang terbaik buat keluargamu. Tapi minimal belajar. Kata bersama saya belajar. 2, 3. Belajar. Para istri-istri harus belajar cara terbaik bagaimana memenuhi kebutuhan utama suami. Para suami-suami juga harus belajar bagaimana cara terbaik memenuhi kebutuhan istrinya, orang tuanya, anak-anaknya. Hal yang sama. Pak, saya sudah lakuin terbaik loh Pak. Selalu dicacatin. Selalu merasa nggak cukup Pak. Nggak puas Pak. Lah bagaimana? Begini saudaraku. Coba komunikasikan. Tanya dari hati ke hati. Orang tua saudara itu maunya bagaimana? Anak-anak saudara itu maunya bagaimana? Istri saudara itu maunya bagaimana? Suami saudara itu maunya bagaimana? Harus komunikasikan. Kalau tidak, kita pikir, oh ini yang baik. Belum tentu, sebetulnya itu yang dianggap baik. Ada suami istri yang sangat sederhana sekali. Istrinya rambutnya panjang. Suaminya sederhana dan tidak punya barang yang berharga kecuali sebuah arloji. Pemberian temannya waktu mereka menikah. Mereka berdua akan masuk wedding anniversary. Si istri berpikir, apa ya hadiah terbaik yang aku bisa beri buat suamiku. Sementara dia lihat, saudaraku, arloji satu-satu yang disayangi suaminya, baterainya habis. Sementara suami berpikir, apa ya aku bisa beri hadiah yang terbaik buat istriku. Lalu suaminya pergi kerja. Pulang kerja, suami tidak langsung pulang. Dia pergi ke toko barang bekas. Lalu dia jual arloji satu-satunya. Dan dia dapat duit. Dia lihat istrinya perlu sebuah jepit rambut yang terbaik. Lalu dia belikan uang itu sebagai hadiah jepit rambut buat istri yang dia cintai. Begitu dia pulang, sampai rumah dia kaget. Kok ada wanita dari kejauhan rambutnya pendek? Dia pikir ini siapa, mertuanya kali. Begitu mendekat kaget, loh istrinya rambutnya pendek. Dia tanya, mana rambutmu yang panjang? Sayangku,
terimalah hadiah ini. Apa itu? Baterai arloji. Loh, dari mana kamu bisa beli ini? Rambutku yang panjang aku jual ke Kapsalon. Dan sekarang pendek. Ini hasil penjualan rambutku. Mana arlojimu? Hah? Ini terima hadiahku. Apa? Jepit rambut. Hah? Lihat. Kurang komunikasi. Akibatnya salah pengertian. Lalu kemudian at least Anda belajar. Tanya sama orang-orang lain. Belajar dari Alkitab. Lihat di internet bagaimana cara untuk memberi kasih sayang kepada istri lebih lagi. Bagaimana lebih romantis kepada istri. Itu kan kita perlu belajar. Asal mau belajar, ada niat. Bisa nggak? Amin. Orang tua iya. Aku juga harus belajar ya. Supaya anakku itu jadi sahabatku. Gimana ya? Ya belajar. Jangan cuma nyalain anak. Anak kurang ajar. Loh, lihat dulu anak kita juga jangan terus diperlakukan seperti anak-anak. Nah doakan, saya harap minggu depan Anda hadir dan Anda ajak teman-temanmu sebanyak mungkin. Jujur sebagai gembala di tempat ini, saya tahu mayoritas jemaat kita, hasil survei adalah mayoritas itu adalah keluarga muda. Tentunya salah satu struggle setiap orang tua adalah parenting. Bagaimana mendidik anak. Apalagi mungkin sudah berpikir, waduh Pak, di Amerika ini. Anak-anak so pintar bahasa Inggris, cacisus. Sementara orang tuanya broken English. Kenapa? Karena tiap hari makan broken rice. Nah, saya jujur selama beberapa saat, saya pernah minta kepada beberapa teman pembicara tamu kita. Please, tolong bicarakan soal parenting. Saya tahu mereka berusaha yang terbaik. Tapi saya coba dengar. Saya rasa masih ada sesuatu yang belum pas. Maksud saya, mereka baik, tapi belum ada yang betul-betul tepat sasaran. Dan saya sembahyang. Dan Tuhan ngajari saya dari Alkitab. Dan jujur saudaraku, saya pun masih terus belajar. Tapi paling tidak kemurahan Tuhan, anak-anak kami, Yuda dan Betani, boleh cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan saya bersyukur tadi pagi, at least anak saya Yuda untuk pertama kalinya dia khotbah di kebaktian Inggris kita di lantai 1. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebuah kebahagiaan yang sebetulnya ajaib sekali. Nah, jujur saudaraku, jadi saya akan sampaikan minggu depan tentang parenting. Dan kita semua belajar. Dan bagi saudara yang belum menikah, minimal Anda jadi bekal saudara. Ingat bahwa kebutuhan anak tidak hanya soal uang. Tidak hanya yang penting lu mau apa? iPad saya beliin. No. Ketahui dulu. Yang kedua, belajar lakuin yang terbaik. Dan yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan untuk treat our family excellently. Kerjakan terus dengan konsisten. Kata bersama saya, konsisten. 2, 3. Lebih keras, konsisten. 2, 3. Jadi jangan cuma habis denger khotbah begini, ya berubah. Jadi suami lebih lembut, 2 bulan kambuh lagi. Nah. Kata bersama saya, permanen. 2, 3. Ya toh. Para istri-istri juga begitu, ya kan? Konsisten. Nah, kenapa? Paulus bilang begini, Galatia 6 ayat 9. Kita lihat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Termasuk lakuin yang terbaik buat keluarga saudara, buat orang tua saudara, buat anak saudara, buat istri saudara, buat suami saudara. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kata bersama yang keras, saya pasti akan menuai. 2, 3. Kapan? Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya tetaplah tabur, lakukan yang terbaik. Jangan jemu-jemu secara konsisten. Pak, saya rasa percuma Pak. No.
percayalah tidak akan percuma. Ketika kau menabur kasih, menabur baik buat orang tuamu, buat anak-anak saudara, buat pasangan saudara, pasti satu hari engkau akan menuai jika engkau tetap konsisten menabur dengan baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lah sampai kapan pendeta? Udah capek saya, capek. Ayat yang terakhir. Roma 7 ayat yang kedua. Yuk kita lihat. Roma 7 ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat. Kata bersama saya terikat. Ada komitmen. Kata bersama saya terikat. Agak keras noleh ke kanan kirimu katakan terikat. Oleh hukum. Kepada suaminya. Selama suaminya itu apa? Hidup. Jadi, tugas kita memperhatikan kesejahteraan keluarga kita sampai kapan? Seumur hidup. Tidak ada yang amin. Seumur hidup, Pak. Udah capek saya, Pak. Suami cerewet kayak begini, Pak. Terus harus ditabur yang baik, Pak. Capek, Pak. Bu, tetap istri terikat dengan suami seumur hidup. Suami juga terikat dengan istri seumur hidup. Orang tua terikat dengan anak seumur hidup. Anak dengan orang tua juga seumur hidup. Tetap harus lakuin yang terbaik secara konsisten. Saya sudah gak tahan, Pak. Oke, Pak. Oke, seumur hidup. Kalau gitu saya racun besok saya, Pak. No. Apapun kondisinya, lakuin dengan konsisten. Hasilnya kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Anda ingat saya pernah sampaikan buat saudara. Menurut hukum penerbangan, aerodinamik, seekor lebah atau bee tidak mungkin bisa terbang. Karena proporsi badannya gendut besar, lebih besar daripada sayapnya. Tapi heran, walaupun dikatakan oleh para ahli nggak mungkin bisa terbang, lebah tetap belajar terbang dan bisa terbang. Tapi yang lebih menarik begini, saudara. Para ahli meneliti, seekor lebah itu hidup sejak lahir sampai mati, seumur hidup. Mendedikasikan hidupnya untuk apa? Menghasilkan madu yang manis buat kloninya atau keluarganya. Dan diteliti satu ekor lebah, itu sepanjang hidupnya menghasilkan madu berapa banyak? 1 pons. Atau setengah kilo kurang lebih. Seumur hidupnya. Dan apa yang harus dilakukan? Konsisten, lebah ini terbang dari sarangnya kemana? Cari bunga. Betul nggak? Balik lagi. Cari bunga lagi. Balik lagi. Bawa madu. Cari lagi. Anda tahu saudaraku? Para ahli meneliti. Maka kalau di total seluruh jam terbang, jarak terbang dari bunga sampai ke sarang, bolak-balik seumur hidup lebah. Do you know? Berapa jaraknya? Rata-rata 3 kali keliling dunia. What? 3 kali keliling dunia. Itu seumur hidup jam terbang lebah. Demi apa? Memberi yang terbaik, yang manis bagi keluarganya. Bayangin, saya saja dari JFK Airport terbang ke Jakarta. Sama transitnya Mbak, anggaplah 24 jam. Sampai Jakarta gempor kadang-kadang semua itu. Tapi tetap saya lakuin itu padahal naik pesawat. Bayangin kalau apalagi kalau begini. Ya kan? Kadang-kadang saya sampai Jakarta jam 1 siang, mendarat di Cengkareng, dijemput langsung malamnya hari itu juga jam 7 sudah khotbah. Ya kan? Tapi beberapa teman pendeta saya bilang, lu hebat banget. Kalau kita perlu 2 hari dulu pemulihan badan. Saya bilang, saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan. Ya, toh. Ya entahlah, nunggu kalau sudah kakek-kakek ya perlulah. Sampai Jakarta istirahat dulu, ya toh, selama 1 minggu, atau mancing dulu. Nah. Tapi lebah 3 kali putar dunia. Bayangin. Maukah saudara dan saya
treat your family excellently. Beri yang terbaik buat istri Anda, buat suami Anda, buat anak-anak Anda, orang tua Anda. Hidupmu akan diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya apa? Tuhan mau agar kita memelihara keluarga kita dengan baik sebagaimana Bapa di surga memelihara kita, anak-anaknya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketahuilah kebutuhan utama keluarga Anda. Ayo baca sama-sama, ucapkan 3 poin ini. 2, 3. Ketahuilah kebutuhan utama apa? Keluarga Anda. Yang kedua apa? Belajarlah cara terbaik memenuhi kebutuhan apa? Tersebut. Yang ketiga, katakan apa? Kerjakan terus secara apa? Konsisten. Jangan hanya temporary. Jangan jemu-jemu berbuat baik buat anak-anak saudara. Satu hari engkau akan menuai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, cukup. Sahabat mau ayo berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan. Walaupun seringkali kita dikecewakan oleh keluarga kita. Tapi mari izinkan kasih Tuhan memampukan kita. Tetap buat yang terbaik buat keluarga kita. Dan datang pada Dia. Dia sanggup pulihkan. Siapa percaya Tuhan cinta keluarga kita? Siapa percaya keluarga kita bisa dipulihkan? Ayo tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Yesus Tuhan.